Selamat pagi, perkenalkan nama saya Severina Manbaik Bimena dari kelas 11 Farmasi dan guru pengajar saya Pak Teguh Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemberian obat. Oral, pemberiannya melalui mulut, mudah dan aman pemakaiannya, lazim dan praktis. Contoh bentuk sediaan oral adalah tablet, kapsul, sirup, tablet isap, obat tetes. Keuntungan cara pemberian oral: 1. Mudah, 2. Ekonomis, 3. Tidak perlu steril. Kerugian cara pemberian oral: 1. Rasa obat tidak enak, mengurangi kepatuhan pasien dalam menggunakan obat. 2. Dapat menimbulkan iritasi lambung dan usus. 3. Pasien yang menggunakan obat harus dalam kondisi sadar. Oromukosal, pemberiannya melalui mukosa di rongga mulut. Ada dua macam cara, yaitu A. Sublingual, obat diletakkan di bawah lidah sehingga tidak dinonaktifkan karena tidak melewati hati. B. Bukal, obat diletakkan di antara pipi dan gusi, obat langsung masuk ke peredaran darah melalui mukosa mulut. Keuntungan cara pemberian oromukosal: 1. Mudah, 2. Tidak perlu steril, 3. Efek cepat. Kerugian pemberian oromukosal: 1. Rasa obat tidak enak, 2. Dapat mengiritasi mulut. Parental, pemberiannya obat secara parenteral dilakukan di bawah atau menembus kulit atau selaput lendir. Keuntungan cara pemberian parental: 1. Absorpsi cepat, 2. Dapat dilakukan pada pasien yang tidak sadar, 3. Dapat dilakukan untuk dosis yang sangat kecil. Kerugian cara pemberian parenteral: 1. Tidak praktis, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, 2. Dapat menimbulkan iritasi pada tempat penyuntikan, 3. Obat harus steril, 4. Tidak nyaman, dapat timbul rasa nyeri di area penyuntikan. Implan. Implan adalah pemberian obat dalam bentuk pelet steril, dimasukkan di bawah kulit dengan alat khusus dan digunakan untuk efek lama. Rektal. Rektal adalah pemberian obat melalui rektal atau dubur. Keuntungan cara pemberian rektal: 1. Obat cepat diserap, 2. Pasien tidak harus sadar. Kerugian cara pemberian rektal: 1. Cara penggunaan tidak nyaman, 2. Hanya untuk obat lipofil, 3. Perlu kondisi khusus untuk menyimpan obat. Transdermal. Cara pemakaian melalui permukaan kulit berupa plester. Obat menyerap secara perlahan dan kontinu, masuk ke dalam sistem peredaran darah langsung ke jantung. Keuntungan cara pemberian obat transdermal: 1. Obat dapat menembus kulit secara kontinu, 2. Dapat langsung masuk ke pembuluh darah, 3. Tidak perlu prosedur steril. Kerugian cara pemberian obat transdermal: 1. Hanya efektif untuk obat lipofil, 2. Dapat terjadi iritasi lokal. Cara pemberian obat untuk mendapatkan efek lokal: 1. Kulit. Obat diberikan dengan dioleskan pada permukaan kulit. Bentuk obat dapat berupa sediaan, salep, krim, lotion, dan bedak. 2. Inhalasi. Disemprotkan untuk disedot melalui hidung dan mulut, dan penyerapan dapat terjadi pada selaput mulut, tenggorokan, dan pernapasan. 3. Mukosa mata dan telinga. Obat ini diberikan melalui mukosa mata atau telinga, bentuknya obat tetes atau salep. Obat diresorpsi ke dalam darah dan menimbulkan efek. 4. Intravaginal. Obat diberikan melalui selaput lendir mukosa vagina, biasanya berupa obat antifungi dan pencegah kehamilan. 5. Intranasal. Obat ini diberikan melalui selaput lendir hidung untuk menyiutkan mukosa hidung yang membengkak, contohnya Otrivin. Terima kasih.